Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu terkait analisis hukum terhadap pembatalan perjanjian kredit akibat penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden dalam putusan nomor 84 Gugatan Perdata tahun 2018 Pengadilan Negeri Bantul. Saya Nama saya Adinda Putri Maharani dengan NIM 011300-203. Saya Nadia Syifa Haryadi dengan NIM 01023300123 Saya Marcel Adriansyah dengan NIM 01023000197. Saya Elita Rotua Sitinjak dengan NIM 010230052. Saya Wanda Azara Wihelminda dengan NIM 01023000187. Selanjutnya, membahas terkait abstrak dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden sebagai dasar pembatalan perjanjian kredit dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor 84 Gugatan Perdata tahun 2018 Pengadilan Negeri Bantul, di mana penjamin atau avalis menggugat debitur dan bank atas adendum kredit yang disetujui dalam kondisi terdesak akibat ancaman eksekusi jaminan. Dengan tema utama ketegangan antara asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata dan perlindungan terhadap cacat kehendak subjektif khususnya dalam kontrak baku perbankan yang rentan eksploitasi posisi lemah nasabah serta permasalahan pembuktian elemen-elemen misbruik seperti keadaan terdesak, pemanfaatan, kausalitas, kerugian, kerugian tidak wajar, dan pelanggaran itikat baik beserta implikasi terhadap asas fakta sunt servanda dan kepatutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membuktikan adanya cacat kehendak keempat sehingga membatalkan adendum secara ex tunc, melepaskan jaminan tanah penjamin dan menegaskan tanggung jawab debitur atas prestasi, di mana putusan ini berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk keadilan substantif selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, membahas bagian pendahuluan. Secara umum, perjanjian atau kontrak menimbulkan hubungan hukum yang bersifat mengikat antara para pihak yang sepakat, baik dibuat secara lisan maupun tertulis. Sejak disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, para pihak yang telah terikat dalam perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian tersebut. Kewajiban untuk menaati perjanjian ini merupakan perwujudan dari asas fakta sunt servanda yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum Belanda, yaitu Hugo de Grotius, dan menjadi dasar penting dalam penerapan asas tersebut dalam Burgerlijk Wetboek atau BW. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan hukum di mana salah satu atau lebih pihak mengikatkan diri terhadap pihak lain. Subjekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan peristiwa ketika dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dalam hal perjanjian, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Indonesia perjanjian dapat dibatalkan jika memenuhi salah satu dari 3 alasan, yaitu adanya kekhilafan sebagaimana tercantum dalam pasal 1322 KUHP Perdata, penipuan atau paksaan sebagaimana diatur dalam pasal 1323 KUHP Perdata. Meskipun doktrin penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden belum diatur secara tegas dalam KUH Perdata, penerapannya telah dikenal dalam praktik hukum di Indonesia
melalui putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian apabila ditemukan ketidakadilan atau eksploitasi. Di Belanda, doktrin ini diatur dalam artikel 344 ayat 1 Newburgerlijk Wetboek atau NBW dan berpengaruh terhadap hukum perdata mereka. Permasalahan hukum yang kompleks ini secara nyata tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor 84 PDT 2018-PN. Dalam kasus ini, penggugat atau sebagai pemilik jaminan atau penjamin mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta Addendum Perjanjian Kredit nomor 47 tahun 2015 yang ditandatanganinya. Alasan utama pembatalan adalah karena persetujuan untuk menelan pinjaman dan memperpanjang jangka waktu diberikan dalam keadaan terdesak dan tidak menguntungkan. Penggugat secara eksplisit mendalilkan adanya pemanfaatan keadaan atau bisa disebut misbruik van omstandigheden yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 yang menjadikan akta addendum tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Next. Posisi kasus. Para pihak dalam posisi kasus, yang pertama ada penggugat Arif Nur Frianto, pihak penjamin Afali sekaligus pemilik aset jaminan. Tergugat 1, Mei Tausan Perwira Yuda, debitur. Tergugat 2, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Cabang Bantul, kreditur Tobang. Yang keempat, turut tergugat notaris atau PPAT dan KPKNL Yogyakarta. Latar belakang sengketa, perjanjian awal, perjanjian kredit nomor 60 tahun 2013, objek jaminan yaitu dua bidang SHM merupakan milik penggugat. Dasar gugatan, Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit nomor 47 tahun 2015, prestasi, tergugat 1 melakukan prestasi dengan tidak menanggung angsuran dan menggunakan seluruh dana kredit untuk kepentingan pribadinya. Kondisi persetujuan adendum, penggugat mendalilkan persetujuan diberikan dalam keadaan terdesak atau not stand dan di bawah tekanan, yaitu ancaman eksekusi atau dilelang jaminan oleh bank oleh tergugat 2 akibat tergugat 1. Next. Posisi kasus, landasan gugatan, yang pertama menggugat mendalilkan adanya penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden yang dilakukan oleh tergugat 1 terhadap tergugat 2. Tindakan tersebut menyebabkan cacat kehendak pada penggugat sehingga adendum dinilai tidak sah secara yuridis. Selanjutnya, hasil penelitian analisis kasus. Fokus persidangan, terdapat dua fokus dalam persidangan. Yang pertama, menguji pemenuhan syarat subjektif sahnya perjanjian kesepakatan berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, menganalisis misbruik van omstandigheden sebagai kategori cacat kehendak. Keempat, willsgebreken yang diakui dalam jurisprudensi. Pembuktian 5 elemen misbruik van omstandigheden. Yang pertama, keadaan khusus not toestand. Terbukti penggugat sebagai penjamin berada dalam tekanan psikologis dan ekonomi terdesak untuk menghindari lelang aset miliknya. Yang kedua, pemanfaatan keadaan misbruik. Tergugat 2, bank memanfaatkan tekanan lelang tersebut untuk memaksa penggugat menandatangani adendum guna memperbaiki status kredit. Yang ketiga, hubungan kausalitas persetujuan adendum oleh penggugat disebabkan hanya oleh ancaman eksekusi, bukan kehendak bebas. Jika tidak ada tekanan, penggugat tidak akan setuju. Keempat, kerugian tidak wajar Kate, perjanjian adendum merugikan penggugat dan menghasilkan keuntungan yang tidak sebanding bagi tergugat 1 atau 2. Yang kelima, pelanggaran itikat baik, true, tindakan pemanfaatan oleh bank melanggar asas itikat baik objektif, kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian, pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Next.
Kesimpulannya, putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor 84 Gugatan Perdata 2018 Pengadilan Negeri Bantul merupakan tonggak penting dalam penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden. Dalam jurisprudensi Indonesia, Majelis Hakim berhasil membuktikan bahwa persetujuan penggugat sebagai penjamin terhadap adendum kredit diberikan dalam keadaan terdesak (Notstand) yang dimanfaatkan oleh tergugat 1 dan tergugat 2, sehingga memenuhi unsur-unsur cacat kehendak. Keputusan ini adalah penegasan bahwa pertama, asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dibatasi oleh asas itikat baik pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dan kepatutan pasal 1339 KUH Perdata. Kedua, misbruik van omstandigheden diakui secara de facto sebagai kategori cacat kehendak keempat yang berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian adendum kredit. Ketiga, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pihak penjamin avalis dan menjadi preseden penting dalam menguji keabsahan kontrak baku perbankan yang mengandung potensi eksploitasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.